Kembali bersama kami di Dialog NTV Prime, pemirsa masih bersama kedua narasumber, ada Pak Ajib Hamdani dan juga Pak Aryana Satria. Saya ingin ke Pak Ajib melanjutkan tadi perbincangan kita sebelumnya ya, dengan masuknya tokoh Serikat Pekerja dan Buruh, ada nama Said Iqbal di sini. Apa harapan tentunya dari kalangan para pekerja saat ini, agar juga bisa mengatasi persoalan ketenagakerjaan tentunya sampai dengan akar rumput? Ya, sebenarnya Mbak Naila, kita Apindo ya, secara tripartit memang sering antara dunia usaha Apindo, kemudian dengan Kemenaker dan juga rekan-rekan buruh oleh Pak Said Iqbal. Biasanya kita memang sering diskusi tentang bagaimana berbicara tentang kesejahteraan buruh, bagaimana tentang proyeksi upah dan lain-lain yang tentunya kita terkadang berbeda sudut pandang dan berbeda ukuran-ukuran. Itu hal yang wajar. Contohnya ketika kemarin kita memperjuangkan, karena pertumbuhan ekonomi itu rumusnya sebenarnya sudah baku tentang bagaimana inflasi ditambah dengan alfa kali pertumbuhan ekonomi. Tapi kan berbicara alfanya itu kan bisa beda-beda gitu loh. Alfanya menurut pengusaha adalah 0,2 sampai 0,4 misalnya, karena kondisi ekonominya lagi mengalami tekanan luar biasa, tapi alfanya dari pihak teman-teman buruh misalnya saat angka 1 misalnya, sehingga kemudian range itu yang buat kita terkadang sering berbeda pandangan antara pengusaha dan buruh, dan itu hal yang wajar aja. Tinggal bagaimana kemudian pemerintah sebagai otoritas yang membuat regulasi itu harus selalu berpikir win-win, selalu berpikir jalan tengah. Jadi setiap kenaikan itu juga harus mempertimbangkan satu sisi kesejahteraan buruh, karyawan, tapi satu sisi juga harus mempertimbangkan kelangsungan usaha. Karena di Indonesia ini kan private sector ini tertekan dengan adanya namanya high cost ekonomi sebenarnya, Mbak Naila. High cost ekonominya apa? Banyak sekali, misalnya berbicara masalah tingkat suku bunga aja gitu. Indonesia ketika mau mengembangkan usaha, kita pinjam uang bank, kita dikasih bunga double digit, 10% misalnya. Bagaimana kita bisa bersaing dengan Singapura yang mereka hanya 2%, 3% misalnya. Nah, artinya high cost ekonomi ini kemudian ditambah dengan tambahan biaya tenaga kerja yang kenaikannya, yang menurut tuntutan dan sudut pandang teman-teman buruh itu harus naik tinggi, yaitu membutuhkan jalan tengah. Itu yang kita sampaikan. Jadi sekali lagi, kita sudah sering kok tripartit antara Kemenaker, Apindo maupun rekan-rekan buruh. Jadi saya pikir dengan adanya Pak Said Iqbal di dalam, ya bisa berjuang dari dalam bahwa ada sebuah kompleksitas untuk menentukan misalnya kenaikan tingkat upah misalnya, dan kompleksitas itu yang membutuhkan jalan tengah, bukan serta-mertanya ukuran harus naik sekian gitu. Kira-kira begitu, Pak Ajib, apakah sudah ada bocoran nih jalan tengah dan dialognya selama ini yang dilakukan seperti apa antara kalangan buruh dan pengusaha? Dialog kita rutin kok, biasa rutin, dan teman-teman dari Kemenaker selalu memberikan jalan tengah terbaik. Tinggal bagaimana kemudian usulan-usulan itu kan, bagaimana usulan dari pihak buruh juga didengar, usulan dari pengusaha juga didengar, karena ini mutualistik nih, saling mengkomplement dan saling membutuhkan. Jadi jangan sampai misalnya nih, kalau yang didengar hanya melulu pengusaha, nanti kesejahteraan karyawan kurang. Tapi kalau hanya karyawan yang didengarkan, nanti kemudian tekanan dunia usaha, efeknya tentunya ada di potensi adanya PHK yang akan meningkat misalnya. Jadi fungsinya win-win adalah kesejahteraannya buruh bisa naik, kemudian dari pihak dunia usaha juga bisa ada sustainability yang juga terjamin dengan baik. Pemerintah adalah fungsinya tengah-tengah, karena begini Mbak Naila, dunia usaha ini kan kalau berbicara teori Keynes, dan ini juga yang kita rasakan adalah kita ini hanya bisa mendorong arah ekonomi kita, proyeksi bisnis kita sesuai dengan regulasi yang didorong oleh pemerintah. Kita nggak bisa lepas dari itu. Nah, sehingga kemudian dibutuhkan sekali lagi, pemerintah ini kan mengeluarkan namanya kebijakan. Kebijakan itu ya harus ada nilai-nilai bijaknya. Nah, mungkin Pak Arya bisa menambahkan sudut pandang itu. Nilai bijak itu kan ada sesuatu yang bersifat kualitatif gitu. Bukan hanya teorinya apa, angkanya apa, kemudian keluar ya bukan sekedar seperti itu. Kira-kira begitu Mbak Naila. Oke, sebelum kita membahas lagi mengenai sudut pandang kebijakan, termasuk juga apa yang selalu digaungkan oleh Said Iqbal. Nah, sekarang ada di dalam kabinet. Tapi Pak Aryana, bisa Anda gambarkan seperti apa sih dialog yang terbaik begitu ya antara pengusaha dan juga kalangan pekerja yang harus dikedepankan dalam suasana atau situasi kondisi ekonomi saat ini? Baik, tadi kita sudah mendengarkan dari Pak Ajib betapa pentingnya dialog tripartit. Tripartit itu melibatkan pemerintah yang diharapkan bersikap bijak, baik ke pekerja maupun pengusaha. Dan hal isu-isu yang bisa dibicarakan soal upah, soal kondisi kerja dan sebagainya. Saya berpikir bahwa selain itu, seperti yang dicanangkan oleh ILO, dialog sosial, katakanlah itu istilahnya namanya dialog sosial gitu ya, yang membicarakan mengenai
aspek-aspek ketenaga kerjaan dan yang melibatkan berbagai pihak. Selain aspek dialog yang dilakukan secara tripartit, yaitu tadi melibatkan juga pemerintah, dialog bipartit juga sangat penting dalam kondisi seperti ini. Mengapa? Karena bahkan pengusaha sendiri selalu bilang yang paling tahu isi perutnya perusahaan kan ya pengusaha dan pekerja begitu. Jadi kenapa tidak mengintensifkan dialog antara pengusaha dan pekerja yang istilahnya bipartit. Nah, beberapa mekanismenya kan belum tentu bisa pertemuannya itu town hall gitu. Jadi semua pegawai langsung bertemu dengan BOD dan sebagainya. Tapi misalnya melalui perwakilan. Nah, di Undang-Undang 13 2003 itu sudah dikatakan adanya lembaga kerjasama bipartit atau LKS bipartit. Dan itu sebetulnya adalah lembaga yang wajib ada kalau perusahaan mempekerjakan minimum 50 orang. Artinya itu harus ada. Sayangnya memang eksekusinya dari kenyataannya sampai sekarang itu sekitar 25.000 LKS bipartit dari jumlah perusahaan menengah besar saja sekitar 200-an ribu. Jadi artinya perkembangannya juga katakanlah dari 18.000 sampai 25.000 itu perlu waktu yang lama. Jadi dengan adanya minimum dengan LKS bipartit itu dialog itu, karena LKS bipartit itu harus dicatatkan secara resmi, kemudian harus melaporkan. Jadi ini akan mendukung hubungan bipartit itu. Selain dengan LKS bipartit, kalau memang sudah ada serikat pekerja ya memang juga tentu saja dengan serikat pekerja. Jadi itu sangat penting. Baik. Terakhir ya ke Pak Adjib ya, kalau apa yang tadi disampaikan oleh Pak Aryana, silakan ditanggapi mengenai dialog yang mengedepankan antara pengusaha dan juga para pekerja sejauh ini. Kalau dari Apindo sendiri sosialisasinya seperti apa? Termasuk satu lagi soal kebijakan yang kemudian digaungkan oleh Said Iqbal. Ada 3 fokusnya ya, job security, income security, dan juga social security. Silakan. Ya, terkait dengan masalah bilateral dan komunikasi dua arah antara pemberi kerja dan karyawan, itu sebenarnya sangat didorong juga oleh Apindo. Bahkan sebenarnya yang kita dorong sebenarnya Mbak Naila dan Pak Arya izin menyampaikan, bukan sekedar berbicara masalah kenaikan upah dan kesejahteraan, tapi bahkan misalnya gini, libur-libur yang kejepit-kejepit itu, yang libur nasional, libur terlalu panjang, itu kan sebenarnya membuat kita tidak produktif. Kemudian biaya barang dan jasa yang kita produksi jadi lebih mahal ujungnya. Jadi bahkan saran dari Apindo, bahkan kalau perlu misalnya libur yang terlalu panjang itu ada semacam konsensual kesepakatan antara pengusaha dengan pemberi kerja. Kalau memang masuk, kalau enggak ya iya, nanti akibatnya kayak Indomaret kemarin gitu loh. Terlalu panjang tanggal merah, begitu harus dipaksa libur ya. Opsinya kan cuma 2. Kalau karyawan masuk berarti harus pakai lembur, tapi kalau enggak ya harus libur. Nanti ini kan jadi dilematis buat teman-teman pengusaha. Untungnya udah tipis dalam kondisi tekanan yang luar biasa, dipaksa harus bayar lembur dan lain. Padahal mungkin karyawan itu mau masuk dengan gaji normal nggak masalah, tapi karena memang ada ketentuan dan ketetapan seperti itu kan jadi dilematis gitu loh. Nah, bahkan begini Mbak Nela, kita tidak usah bandingkan dengan China yang mereka punya budaya namanya kerja 996. Mereka kerja 9 pagi sampai 96 sore malam dengan 6 hari dalam waktu 1 minggu. Kita nggak usah sebegitu ekstrimnya, tapi cukup bagaimana kita meningkatkan kinerja sehingga bagaimana kualitas karyawan kita itu bisa lebih bisa produktif. Itu yang menjadi harapan kita, dan ini ujungnya adalah juga bermanfaat buat semua pihak, baik. Buat karyawan, buat pengusaha maupun juga buat pemerintah. Demikian Mbak Naila. Iya, harus ada win-win solution dan juga jalan tengah tadi yang juga harus dikedepankan kembali ya. Pak Adjib Hamdani, analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo, dan juga Pak Aryana Satria, dosen manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB UI. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini. Selamat beraktivitas kembali. Di tengah tekanan ekonomi global, tentu tantangan ke depan tidak sederhana, mulai dari menjaga daya saing, menciptakan lapangan kerja, hingga memastikan kesejahteraan pekerja tetap terjaga. Jangan kemana-mana, NTV Prime akan kembali sesaat lagi. Kasus mencuat